Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi pada ibadah live streaming pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau bertemu dengan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita bertemu dengan Tuhan. Mari katakan, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan memberikan kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang mempesona hati kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan. Semua berkat yang Kau berikan kepada kami, itu adalah hal yang paling indah yang pernah kami temui sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita menyanyikan lagu ini sebagai tanda keagungan Tuhan, sebagai tanda kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona untuk hidup kami. Amin.
bagimu Bapa. Kami mau berdiri dari tempat kami mau nyatakan Engkau adalah tempat perlindungan kami dan kota benteng kami, apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah-Mu dan bersorak-sorai dengan sukacita. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan, katakan Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Amin. Saudara-saudara, kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari kini saatnya kita diisi oleh firman Tuhan yang akan menenangkan jiwa kita, memberikan kita pedoman apa yang harus kita lakukan selama pandemi ini. Apapun yang kita gumuli, kita mau tetap rendah hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya, shalom. Apa kabar dengan saudara-saudara semua yang ada di rumah? Doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Minggu tanggal 23 Agustus 2020 saya mau berbicara tentang merdeka. Karena beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, itulah sebabnya hari ini saya mau bicara tentang merdeka. Merdeka dari dosa. Mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami datang kepadamu untuk membuka hati mendengarkan firman. Ketika kami buka hati dengarkan firman, maka kami akan diberkati, kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan, kami akan memperoleh sukacita yang abadi yang datang dari Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sambut firman-Mu yang kudus. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Merdeka. Apa itu merdeka? Saya mau jelaskan singkat tentang apa itu merdeka. Merdeka artinya kita bebas dari perbudakan. Merdeka artinya kita bebas dari perhambahan. Merdeka artinya kita bebas dari jajahan. Ada kurang lebih 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Dan kemudian ada kurang lebih 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Dan setelah itu kita bangsa Indonesia merdeka. Dan beberapa hari lalu kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Ya, kita bebas dari penjajahan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, benarkah saudara dan saya, kita semua sudah merdeka? Merdeka dari penjajahan? Ya. Tapi apakah kita sudah merdeka secara rohani? Apakah kita sudah merdeka secara rohani? Mari kita buka kitab suci dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kekasih dalam Tuhan, Alkitab katakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara dan saya telah berbuat dosa. Kita semua bangsa Indonesia telah berbuat dosa. Seluruh dunia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, setelah kita membaca kitab suci ini, nampaknya kita sebagai bangsa Indonesia belum semua orang dimerdekakan secara rohani. Dalam Roma 6 ayat 23 juga yang kita sudah baca tadi. Sebab upah dosa ialah maut. Ada banyak orang-orang Indonesia sekarang ini masih dijajah oleh dosa. Oleh kuasa kegelapan. Namun Alkitab katakan tetapi kasih karunia Allah. Apa? Tetapi kasih karunia Allah. Yaitu hidup yang kekal. Ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita membaca Roma 3 ayat 23, nampaknya belum semua orang Indonesia di dunia ini belum merdeka secara rohani. Masih banyak orang yang dijajah oleh setan. Masih banyak orang-orang dijajah oleh kuasa kegelapan. Masih banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu. Masih banyak jiwa-jiwa yang diperhamba oleh dosa. Diperbudak oleh dosa, oleh setan. Nah, perlu dimerdekakan. Saudara, termasuk juga ada banyak orang-orang Indonesia sekarang ini diperbudak, dijajah oleh sakit penyakit, yaitu
COVID-19, belum merdeka dari sakit penyakit. Nah, perlu dimerdekakan. Jadi bukan dosa saja yang perlu dimerdekakan, tapi dimerdekakan juga harus dari sakit penyakit. Haleluya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang dijajah oleh setan. Apa itu Pak Pendeta? Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, mungkin saudara ingin berkata pada pagi hari ini, Pak Pendeta, aku rindu untuk dimerdekakan dari perbudakan dosa yang Pak Pendeta baru uraikan tadi. Aku rindu untuk bebas dari jajahan setan. Aku rindu bebas dari perlamban kuasa kegelapan, perbudakan dari percabulan, hawa nafsu, dan kecemaran. Saya rindu Pak Pendeta. Saya sudah lama diikat oleh kuasa kegelapan. Saya sudah lama diikat oleh narkoba, dijajah oleh setan. Saya rindu dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saya rindu dilepaskan dari perhambaan dosa. Saya rindu merdeka secara rohani. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Mudah sekali. Caranya kita bebas dari perbudakan dosa. Pertama, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan segala dosa kita. Artinya kita bertobat. Dulu kita jalan di jalan yang salah. Dulu kita hidup di dalam jajahan setan. Dulu kita hidup di dalam perbuatan gelap. Kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, saya mau insaf. Saya mau bertobat. Saya tidak mau lagi dijajah oleh kuasa kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita telah lakukan. Jadi mudah sekali. Kita datang minta ampun kepada Tuhan. Jika kita merasa kita berdosa, kita mengaku dosa kita. Nah, Alkitab katakan, Yesus adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi, Bapak Ibu mungkin bertanya, yang kedua ini bagaimana caranya supaya saya merdeka secara rohani? Bebas dari jajahan setan. Bebas dari perbudakan setan. Mari datang kepada Tuhan. Kita minta ampun dosa kita. Dan akibatnya kita bertobat. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya kita akan mendapat pengampunan dosa. Kita akan disucikan. Ya, dan ciri-ciri orang yang sudah diampuni dosanya, dia hidup merdeka. Sudah menerima pengampunan dosa, dia hidup merdeka. Kita lihat bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di mana Yesus satu ketika masuk di kota Yeriko. Dan dia berjalan terus melintasi kota itu. Dan di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan dia seorang yang kaya pada waktu itu. Nah, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil. Karena banyak orang. Sebab badannya juga pendek. Dalam Lukas 19 ayat 4 katakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dalam Lukas 19 ayat 6 katakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan katanya,
Ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang-orang di luar mengatakan bahwa Yesus menumpang di rumahnya orang berdosa. Ayat 19 katakan, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sakyus, dia seorang penipu ulung zaman itu. Sakyus, zaman dia hidup banyak orang yang benci sama dia. Kenapa? Karena dia seorang penipu. Banyak orang yang dia peras. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada 2 hal yang kita peroleh. Yang pertama, setelah Tuhan Yesus menjamah dia, Tuhan Yesus datang ke rumah Sakyus. Sakyus diubahkan oleh Tuhan. Dia berjanji setengah harta miliknya yang ia pernah peras, ia akan berikan kepada orang miskin. Dan yang kedua, Sakyus berjanji setelah dia diubahkan oleh Tuhan, dia bernasar. Sakyus berjanji bahwa dia akan kembalikan 4 kali lipat. Itu ciri-ciri orang yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya, ketika kita dimerdekakan secara rohani, hidup kita berubah seperti Sakyus yang kita sudah dengarkan tadi. Dia pendosa, tapi ketika dia dilawat, dikunjungi oleh Tuhan, hidupnya berubah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengundang Yesus dalam hati kita dan minta ampun dosa kita, maka hidup kita akan berubah. Sebagaimana Sakyus Tuhan rubah, demikian juga dengan kita. Oh haleluya. Ini tanda orang yang sudah bertobat, saudaraku. Tanda orang sudah bertobat, ada perubahan. Apa Pak Pendeta? Tanda orang yang sudah berubah, ada perubahan. Seperti Sakyus. Dia berubah. Oh haleluya, hidupnya menjadi baru. Dia katakan, jika aku pernah memeras orang, pernah menipu orang, dia berjanji ia akan kembalikan 4 kali lipat. Itu tanda orang yang sudah berubah. Saudaraku, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan secara rohani, hidup kita akan berubah. Pak Pendeta, apa tanda orang yang sudah bertobat, sudah berubah, sudah lahir baru? Saudaraku, tanda orang bertobat. Yohanes 3 ayat 3. Dia mengalami kelahiran baru. Mengalami pertobatan. Mengalami perubahan. Dan saat itu ia merdeka. Saudaraku, saya mau beritahukan bahwa yang bisa memerdekakan saudara dan saya bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Ada ayatnya Pak Pendeta? Ada. Mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Jika Tuhan memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita tidak lagi dibelenggu oleh setan. Kita tidak lagi dijajah oleh setan. Tapi kita dibebaskan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jadi siapa yang memerdekakan kita? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Saudaraku, undanglah Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Ketika Yesus masuk dalam hatimu, maka hidupmu akan berubah. Maka saat itu
saudara akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami sudah dengarkan firman pada saat ini tentang kemerdekaan dari dosa. Tuhan, apabila ada orang-orang yang sedang menyaksikan khotbah saya, yang masih dijajah oleh setan, masih diperhamba oleh setan, masih diperbudak oleh setan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, hari ini, saat ini, pagi ini, dia membuka hati untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kami membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu hidup kami berubah, dan saat itu juga kami akan dimerdekakan secara rohani dari jajahan setan. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jika ada orang yang masih dijajah oleh setan, masih diperhamba oleh setan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan mereka dan biar hidup mereka berubah. Ketika mereka berubah, ada perubahan terjadi di dalam diri. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Hambamu sudah berhenti berbicara firman Tuhan. Doa hambamu kemanapun kami pergi, Roh Kudus hidupkan firman-Mu. Ingatkan bahwa satu-satunya yang bisa memerdekakan kami hanya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan, bisa melihat nomor rekening yang tertera dalam layar kaca. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan berkat bagi kehidupan kami. Di sepanjang hidup kami mau mengucap syukur buat apapun yang Kau berikan. Sekarang kami mau mengembalikan kepada gereja-Mu Bapa. Tuhan berkati apapun yang kami berikan, guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sungguh alangkah baiknya. Saudara semua